Shalom, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus sebagai kepala gereja yang terus menyertai kita sampai saat ini. Walaupun di tengah-tengah berbagai macam persoalan, Dia tetap menyertai kehidupan kita. Saudaraku, tema perenungan kita saat ini adalah menemukan kuasa Tuhan di tengah kelemahan. Bagian Alkitab terdapat dalam 2 Korintus 12 ayat 9 yang berkata demikian, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Saudaraku, tidak ada manusia yang tidak memiliki kelemahan. Kita mungkin lemah secara fisik, lemah secara ekonomi, lemah dalam pengendalian emosi, atau bahkan lemah dalam iman. Namun seringkali kita berusaha menutupi kelemahan itu. Kita ingin terlihat kuat, rohani, berhasil, dan tidak tergoyahkan. Namun firman Tuhan justru berkata bahwa di tempat kelemahan itulah kuasa Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang besar, pernah bergumul dengan apa yang ia sebut duri dalam daging. 3 kali ia memohon kepada Tuhan supaya hal itu disingkirkan. Tetapi Tuhan tidak mengangkat duri itu. Tuhan memberi sesuatu yang lebih besar, kasih karunia dan kuasanya sendiri. Dunia mengajarkan jika kamu lemah, kamu gagal. Tetapi kerajaan Allah mengajarkan jika kamu sadar akan kelemahanmu, kamu sedang dipersiapkan untuk melihat kuasa Tuhan. Perhatikan tokoh-tokoh dalam Alkitab. Musa merasa tidak pandai berbicara. Gideon merasa paling kecil dalam keluarganya. Daud hanyalah seorang gembala muda. Petrus pernah menyangkal Tuhan. Namun Tuhan tidak memilih mereka karena kekuatan mereka. Tuhan memilih mereka karena hati yang berserah. Kelemahan membuat kita berhenti mengandalkan diri sendiri dan mulai bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita berkata, "Aku sudah tidak sanggup lagi." Dan justru di titik itulah Tuhan berkata, "Sekarang aku akan bekerja." Dalam Alkitab, 2 Korintus 12 ayat 10, Paulus berkata, "Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Bukan karena dirinya tiba-tiba menjadi kuat, tetapi karena kuasa Kristus tinggal di dalam dirinya. Seringkali Tuhan mengizinkan kita berada dalam situasi yang melampaui kemampuan kita, supaya kita belajar bahwa kemenangan bukan berasal dari kemampuan manusia, tetapi dari kuasa Roh Kudus. Bayangkan sebuah bejana tanah liat yang retak. Secara manusia, bejana itu tidak sempurna. Tetapi, jika bejana itu diisi air dan dibawa menyirami tanaman sepanjang jalan, justru dari retakan itulah air menetes dan menghidupkan bunga-bunga di sekitarnya. Kita adalah bejana tanah liat itu. Kelemahan kita adalah retakan itu. Tetapi kuasa Tuhan adalah air, kehidupan yang mengalir melalui kita. Tanpa retakan, mungkin kita tidak pernah menjadi saluran berkat. Sering kita berdoa, "Tuhan, angkat masalah ini. Tuhan, sembuhkan kelemahan ini. Tuhan, ubah situasi ini." Namun, kadang Tuhan menjawab, "Kasih karuniaku cukup bagimu." Karena Tuhan lebih tertarik membentuk karakter kita daripada sekedar mengubah keadaan kita. Kelemahan mengajar kita rendah hati. Kelemahan mengajar kita untuk berserah. Kelemahan mengajar kita berdoa lebih sungguh-sungguh. Kelemahan juga mengajarkan kita mengasihi orang lain yang juga lemah.
Menemukan kuasa Tuhan di tengah kelemahan berarti kita mulai melihat hidup dari sudut pandang ilahi. Masalah bukan akhir cerita, air mata bukan tanda kelemahan, kegagalan bukan identitas, kelemahan bukan aib, kelemahan adalah tempat perjumpaan dengan Tuhan. Saat kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibanggakan, kita mulai memiliki satu-satunya hal yang benar-benar penting, yaitu hadirat Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana mengalami kuasa Tuhan itu? Yang pertama, akui kelemahan dengan jujur. Berhenti berpura-pura kuat di hadapan Tuhan. Yang kedua, datang dalam doa dengan kerendahan hati. Jangan hanya minta masalah diangkat, tetapi minta kekuatan untuk melewatinya. Yang ketiga, percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup. Tuhan tidak pernah memberi beban tanpa memberi kemampuan untuk menanggungnya. Yang keempat, bersaksi tentang pertolongan Tuhan. Kelemahan yang Tuhan pulihkan akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Karena itu, saudaraku yang terkasih, mungkin hari ini engkau merasa lemah dalam iman, lemah dalam keluarga, lemah dalam pelayanan, ataupun lemah dalam pekerjaan. Jangan putus asa. Justru di tempat itu, Tuhan sedang bekerja paling dalam. Paulus tidak bermegah dalam keberhasilannya, tetapi dalam kelemahannya. Karena disitulah ia mengalami kuasa Kristus. Hari ini jangan malu dengan kelemahanmu. Serahkanlah itu kepada Tuhan dan biarlah kita berkata seperti Paulus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kiranya melalui setiap retakan hidup kita, kuasa Tuhan semakin nyata dan namanya dipermuliakan. Tuhan kiranya memberkati. Amin.